Mari kita berdoa sekali lagi mengucap syukur atas setiap anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Benarlah puji-pujian yang kami boleh naikkan pada pagi hari ini. Begitu besar kasih Tuhan, begitu dalam anugerah kebaikan yang Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Kiranya kami senantiasa mengingat akan semua anugerah-Mu itu, sehingga nyata dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah pagi hari ini kepada setiap kami, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam keluarga, di dalam ekonomi mata pencaharian, di dalam relasi kami, dalam gereja, di keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Biar Tuhan terus menuntun hidup kami. Kami perlu firman Tuhan, menerangi jalan kami supaya tidak gelap, menuntun kaki kami supaya tidak tersantuk dan tersandung. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Berfirmanlah melalui hamba-Mu dengan segala kelemahannya. Biar Tuhan yang menopang dia dan Tuhan dipermuliakan. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita memasuki bulan yang baru di minggu pertama bulan Oktober. Ada yang di antara saudara mungkin dalam kondisi yang baik-baik saja, semua sehat, puji Tuhan. Tapi ada juga mungkin yang mengalami sakit, yang mengalami kelemahan. 1-2 minggu ini, lengan sebelah kanan saya ini terasa kok seperti kebas, kesemutan dan nyeri gitu ya. Lalu 1-2 minggu saya pikir kenapa, lalu saya periksakan ke dokter BPJS di sini tidak jauh. Lalu dokter itu berkata, Bapak kegiatannya apa? Saya katakan ya belakangan ini memang banyak tulis artikel, jurnal karena tuntutan akademik. Maka dia bilang kemungkinan besar itu bagian servikal di bagian leher kita, bagian belakang ini ada saraf servikal namanya. Kalau dia dalam posisi yang terus-menerus tidak berubah, tertekan, apakah dengan melihat laptop atau membuka handphone, TikTok, Instagram itu bisa 1 jam lebih kalau kita scroll terus ya, posisi tetap seperti itu. Nah kalau itu tertekan, maka itu efeknya bisa ke lengan, bisa kebas, kesemutan dan nyeri. Maka saya cari tahu bagaimana caranya supaya ini lengan tidak kesemutan lagi. Ada banyak terapi, cara supaya minimal jangan sampai lebih dari 1 jam harus stretching supaya kita punya syaraf servikal itu di tulang leher bagian belakang ini tidak tertekan terus-menerus. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mengalami. Waktu saya mengalami itu memang tidak nyaman, nyeri, dan seringkali harus minum obat penahan nyeri karena kita sulit sekali untuk beraktivitas dengan kondisi yang nyeri. Apa yang saya mau sampaikan terkait dengan tema hari ini adalah ketika kita membahas tentang saling, kata saling itu, jadi waktu saya bermasalah dengan lengan, kebas, kesemutan sampai ke pergelangan tangan ini tidak nyaman, sebetulnya mesti bersyukur. Kenapa saudara? Kalau saudara masih merasakan ada saraf yang sakit, itu mesti bersyukur. Karena kalau tidak sakit sama sekali, tidak ada rasa sama sekali bahwa ada yang salah, berarti sistem saraf kita mengalami kerusakan, gangguan. Itu yang terjadi dengan orang-orang yang kena sakit lepra, sakit kusta. Tidak ada lagi saraf rasa sakit. Maka sebetulnya lengan yang sakit itu mau kasih tahu, hey, otak kasih tahu, itu ada yang salah dengan kamu punya servikal atau C3 atau C4 di bagian belakang yang terlalu terus-menerus dipakai sehingga tertekan itu syaraf, dan ada syaraf yang tertekan, istilah terjepit itu yang ketekan terus. Kamu harus kasih istirahat, diregangkan, di stretching supaya lenganmu tidak bermasalah. Jadi apa yang terjadi dengan tubuh, semua saling kait-mengait. Dia tidak bisa berdiri sendiri dengan lengan hanya dengan syaraf bagian belakang saja. Maka ketika merenungkan bagian ini Bapak Ibu Saudara, saya ambil 2 bagian dari kitab Ulangan dan kitab Efesus.
bicara tentang kita semua tidak bisa tidak saling berkaitan satu dengan yang lain. Kata saling itu nanti di dalam tema bulan Oktober ini, saya bawa tema-tema di dalam khotbah tentang keluarga. Bagaimana hari ini kita saling mengingatkan, minggu depan kita saling mengampuni, saling mengasihi, minggu keempat saling mendoakan. Kita semua saling terkait satu dengan yang lain. Tidak bisa hidup sendiri, karena kita ini manusia, kita gampang lupa. Maka kita mesti saling mengingatkan. Maka hari ini ketika merenungkan tema tentang saling mengingatkan, apa bedanya saudara dan saya dengan binatang, dengan kucing misalkan, dengan anjing, dengan binatang peliharaan kita? Mereka bekerja secara insting. Kira-kira kucing kita atau binatang anjing kita di rumah bisa lupa nggak saudara? Dia lupa buang air gitu, atau dia lupa datang pagi-pagi minta makan, dia lupa apa? Sepertinya enggak ada. Hanya manusia yang bisa lupa. Binatang bekerja dengan insting dia, dan hanya manusia dengan kemampuan otak kita, kita bisa mengingat, tetapi otak kita juga secara biologis punya kemampuan untuk bisa lupa. Saudara yang punya handphone yang terus-menerus diisi dengan video, dengan gambar, foto, lama-lama memorinya bisa penuh, betul? Maka harus dibuang, mana yang nggak perlu, kalau nggak bisa lemot, bisa geraknya, kerjanya jadi prosesnya kok nggak mau jalan gitu, nggak proses, karena terlalu penuh, memorinya memang sudah penuh. Otak kita ini luar biasa Tuhan ciptakan, maka dia secara otomatis, dia akan memilih mana yang penting, mana yang kurang penting. Apa yang penting menurut saya belum tentu penting menurut Ibu Moili. Masing-masing kita punya kategori penting. Tapi ada orang tertentu memang punya otak yang punya kelebihan. Dia lihat nomor plat mobil sekian, B1234, langsung ingat dia. B1706 PFO. Itu plat mobil siapa? Plat mobil gereja ya. 1706 PFO. Saya cuma ingat itu, plat nomor yang lain saya nggak ingat plat nomor. Tapi ada orang, dia lihat sebentar langsung ingat. Saya juga heran kok ada orang punya otak kemampuan begitu rupa. Baru sebut nama, terus kasih tahu saya lahir tanggal sekian. Tadi saudara lihat ada yang ulang tahun bulan Oktober tanggal sekian. Dia baca sekilas dia langsung ingat. Memang punya kemampuan khusus. Tapi nggak banyak yang punya kemampuan dan nggak lupa-lupa. Dia ingat terus. Tetapi saudara, kita juga mesti bersyukur kalau otak kita bisa lupa. Betul? Bayangkan kalau kita mengalami peristiwa, pengalaman yang begitu menyakitkan, terus nggak bisa lupa-lupa. Sedih terus sedih. Bahaya nggak saudara? Berduka cita, nggak bisa lupa, terus berduka cita. Peristiwa itu nggak bisa lupa. Waduh, celaka. Maka di satu sisi ketika merenungkan bagian ini, selalu mengingatkan, berarti mengingat, melupakan. Bahaya sekali kalau saya melupakan, enggak juga. Ada bagian-bagian tertentu yang memang saudara dan saya harus melupakan. Tapi ada bagian tertentu yang saudara harus selalu ingat. Hari ini saya mau masuk di dalam bagian apa yang saudara dan saya harus ingat, dan kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bagian pertama, tadi sudah sedikit saya bahas, manusia ini makhluk pelupa. Makhluk pelupa. Kita secara biologis mudah sekali menjadi lupa karena otak kita tadi, kapasitasnya terbatas. Maka otak secara otomatis langsung memilih mana yang penting, mana yang berarti, mana yang kita anggap penting, itu kita ingat. Nomor rekening di bank biasa kita ingat. Kenapa? Karena ada orang mau transfer. Jadi kita langsung ingat, bla 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 bla. Ada yang penting kita ingat. Ulang tahun kelahiran anak kita ingat. Tapi ulang tahun kelahiran tetangga kita ingat gak Bapak Ibu? Gak ingat, dia kurang penting. Tapi anak cucu kita penting. Menantu kita belum tentu. Ada yang penting, ada yang gak penting. Tapi hal-hal yang penting bagi saudara, bagi saya, biasa kita ingat. Itu memang otak manusia seperti itu. Secara biologis, secara psikologis, secara moral, kita gampang
melupakan, nggak ingat kebaikan orang. Betul nggak? Kebaikan Tuhan aja kita lupa, apalagi kebaikan orang, kita sering lupa. Tapi kalau kesalahan orang kita ingat sampai mati. Gua ingat dia pernah melukai hati gua ingat dia penipu saya, gua ingat dia, waduh, heran otak kita ini ya. Secara moral dia ingat yang jelek-jelek. Yang baik-baik anugerah Tuhan, maka tadi pujian sebelum kita dengar firman Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan Tuhan, ingat anugerah Tuhan. Ada anak yang selalu ingat kesalahan orang tuanya. Dulu papi pernah janji ajak aku jalan-jalan, papi ternyata ingkar. Apa ini papi seperti ini? Dia lupa papinya lagi masalah, papinya lagi masalah dengan keuangan, tapi yang dia ingat itu terus. Dia lupa bagaimana papinya, papanya, opanya, omanya berjuang supaya dia bisa sekolah. Semua kebaikan dia lupa. Tapi satu kesalahan dia ingat sampai mati. Ini nggak boleh lupa, kalau perlu dibingkai. Kalau perlu dibingkai, itu kata-kata yang menyakitkan saya ingat sampai mati. Mestinya kata-kata yang menyakitkan itu harus dibuang, di-delete. Trash bin itu di-delete aja, dikosongkan aja. Tapi manusia secara moral memang seperti itu. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, dosa menguasai kita, maunya terus mencekram kita, sehingga kita susah sekali mengingat kebaikan Tuhan, juga kebaikan orang-orang yang pernah menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita lupakan semua sejarah kebaikan, kita cuma ingat kesalahan-kesalahan orang itu. Ini masalah Bapak Ibu, ketika merenungkan tema tentang selalu saling mengingatkan, coba kita ingat baik-baik apa yang kita ingat dari orang. Apakah cuma kesalahan, keburukan dia, pernah menyakiti hati kita, pernah menyinggung perasaan kita, atau kita dulu pernah punya relasi yang baik. Semua kita lupa. Ini secara psikologis. Nah, secara teologis ini yang kita mau bahas panjang lebar sedikit dari bagian Ulangan dan Efesus. Ada banyak di dalam Alkitab bagaimana manusia ketika melupakan kebaikan Tuhan, akhirnya benar-benar melupakan Tuhan. Cuma gara-gara melupakan, tidak mengingat, melupakan kebaikan Tuhan, ujung-ujungnya dia tinggalkan Tuhan. Nanti saya kasih contoh satu tokoh di dalam sejarah tahun 1800 sampai 1900-an. Kita baca dari Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Bapak Ibu bisa membacanya? Maksudnya masih terbaca? Mari kita baca. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 40 tahun Tuhan ingatkan terus menerus. Berbagai peristiwa aku rendahkan hatimu, aku cobai engkau. Apakah Tuhan tidak bisa buat selalu ada air? Bisa. Apakah Tuhan tidak bisa kirimkan daging? Bisa. Terbukti dia kirimkan daging burung puyuh di gurun pasir. Siapa bisa kasih makan 2.500.000 orang? Catering mana yang bisa siapkan makanan begitu banyak? Kalau bukan Tuhan. Dia buktikan. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu Tuhan sengaja justru buat tidak ada makanan. Justru buat seolah-olah Tuhan tidak hadir. Untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Perhatikan, ingatlah, kata ingatlah. Jangan, kalau ingat berarti jangan lupa. Bukankah saudara dan saya sering melupakan bagian bahwa Tuhan begitu baik menolong kita, memperhatikan kita, cuma kita seringkali lupa. Kepada Musa, Tuhan mengingatkan jangan lupa. Taruh itu. Di dalam satu peti ada apa? Di dalam Ibrani dicatat di sana ada roti, mana,
ada tongkat Harun, ada tabut loh batu. Masukkan ke dalam peti. Buat apa? Taruh roti mana? Taruh itu tongkat daripada Harun yang dipakai oleh Tuhan. Buat apa loh batu? Supaya kamu ingat. Buat apa Tuhan perintahkan kepada Yosua kalau kamu sudah menyeberang sungai Yordan, kamu ambil dari dasar sungai Yordan yang kamu seberangi itu. Karena aku membelah sungai Yordan, bawa batu itu 12 batu, taruh di sana, di tempat perkemahan kamu. Untuk apa? Dan hari ini sebentar ketika kita makan roti, minum anggur perjamuan, Tuhan Yesus berkata, ingatlah, perbuatlah ini in remembrance of me, supaya kamu mengingat akan aku. Bagian pertama saudara dan saya diingatkan, ketika kita manusia pada hakikatnya secara biologis, psikologis, teologis bisa menjadi dan gampang lupa, Tuhan kasih sarana, banyak sarana, supaya ketika lihat roti dan air anggur kita ingat Tuhan pernah mati bagi kita. Ketika orang Israel lihat tabut perjanjian, ingat ya, 40 tahun kamu sudah aku sertai, supaya kamu ingat dalam peti tabut perjanjian itu ada roti mana kamu aku kasih makan. Bagaimana beli roti di padang pasir 40 tahun. Bagaimana kamu bisa mendapat batu, ada perintah Tuhan, kamu jangan lupa. Jangan lupa ada tongkat yang membelah laut Teberau. Ada yang memimpin, membuka gunung, membuka mata air, banyak hal. Jangan lupa. Semua sarana yang ada. Maka saudara, di dalam hidup kita, di dalam keluarga, mari kita saling mengingatkan. Kadang anak-anak kita gampang lupa, kadang teman kita, sahabat kita gampang lupa. Ingatkan dia apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Maka itu ada anniversary, ada ulang tahun, tujuannya satu saudara, supaya kita jangan gampang lupa. Amin. Supaya kalau kita lupa pun minimal ada yang mengingatkan anak kita, cucu kita, menantu kita, teman kita, rekan kita. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat persahabatan yang kamu pernah jalin sekian lama, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Apakah hanya dengan satu masalah kecil saudara hilangkan semua, enggak mau buka mata, lupakan semua itu. Jadi masalah Tuhan di dalam Alkitab sudah mengalami dilupakan oleh umatnya sendiri, oleh anak-anaknya sendiri. Itu sebabnya hari ini mengawali renungan kita, Ulangan 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Yang melakukan kita, jatuh bangunnya kita, tetapi itu semua ada di dalam kehendak Tuhan. Mazmur 103 ayat 2, saya kutip dalam banyak foto-foto yang saya cetak, saya tempel di atas. Bunyinya apa? Saudara juga boleh, kalau cetak foto, sekarang orang pada digital, nggak pernah cetak lagi. Jadi fotonya di mana? Ya itu udah di-share, nggak pernah kita cetak. Akhirnya kita lupa di mana itu ya, karena kita cuma taruh di handphone. Tapi zaman waktu masih pakai di kokang, ada scroll, ada roll, kita sering cetak foto-foto itu. Boleh cantumkan Mazmur 103 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sudah hafal? Coba sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Sederhana, sederhana. Tapi waktu saudara menjalani seringkali kita lupa. Ini ayat yang simpel begini aja kita lupa. Ayatnya sih kita masih ingat. Tapi waktu kita praktek kita lupa semua kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu bisa lewat sahabat kita. Kebaikan Tuhan itu bisa lewat anak kita, menantu kita, cucu kita, bahkan musuh kita pun bisa mendatangkan kebaikan kalau ada di dalam kehendak Tuhan. Ini susah. Kita pikir kalau musuh, kalau orang yang tidak suka dengan kita, nggak mungkinlah dia mendatangkan kebaikan, pasti kejahatan. Enggak, setan pun, iblis pun bisa menjadi sarana untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Kita nggak berapa percaya,
Kenapa? Masa sih Pak? Masa setan itu bisa mendatangkan kebaikan? Maka masa orang yang membenci saya bisa mendatangkan kebaikan Tuhan? Bisa. Bisa. Kalau saudara mau memperhatikan firman Tuhan, kita baru melihat, puji Tuhan. Walaupun orang itu berbuat jahat, walaupun orang itu menyakiti hati saya, walaupun dia salah sangka, tapi akhirnya ketika itu atas kehendak Tuhan, segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kebaikan atau keburukan? Roma 8 ayat 28. Kebaikan. Cuma saudara nggak percaya. Saya nggak percaya. Kita pikir orang-orang yang baik sama saya aja baru mendatangkan kebaikan. Belum tentu. Bisa jadi orang yang biasanya baik sama kita justru akhirnya menyakiti kita, terus kita salah perspektif. Oh ternyata dulu dia baik, sekarang udah nggak baik. Kita lupa. Kita menjalani perjalanan kita. Apakah bersama dengan Tuhan atau jalan sendiri. Hal yang pertama, catat baik-baik, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak selalu datang dari hal-hal yang baik, orang-orang yang baik menurut pikiran saudara dan saya. Tapi kadang-kadang yang kita pikir jahat, dia malah datangkan kebaikan. Malah itu dosen-dosen yang killer, bikin mahasiswa makin tekun. Belajar sungguh-sungguh. Coba kalau dosennya terlalu baik, gampang lulusnya. Kamu mau bikin apa aja lulus. Kamu mau tanya ChatGPT juga lulus. Kamu mau melakukan plagiarisme nyontek sana, enggak apa-apa, lulus. Baik Pak, dosen saya itu baik banget. Saya lulus dengan gampang. Kira-kira saudara lulus dengan apa? Tidak ada kualitas. Tapi waktu kita dosennya mungkin killer, ini itu yang masih mahasiswa. Belajar tekun setengah mati, keringet dingin untuk ujian. Justru Pak, dosen killer itu dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Justru orang-orang yang seringkali bertentangan dengan kita, membawa kita makin murni di hadapan Tuhan. Ini susah. Bertentangan dengan natur saudara dan saya. Kita maunya sebuah nyaman, enak. Akhirnya muncullah generasi strawberry. Strawberry kan bagus, tapi kalau ditekan gimana? Mecret. Strawberry kalau ditekan langsung ada nggak? Strawberry membah lagi? Nggak ada. Strawberry kalau ditekan ya udah melesek dia. Maka banyak ahli berkata ini generasi strawberry. Kenapa? Nggak pernah ngalami susah. Dia lupa papi, mami, papa, mama, akong, ama, kungkung, popo, opa, oma. Dulu juga sudah ngalamin dan lebih susah dari dia. Maka di Alkitab tidak ada mahkota tanpa salib. Nggak ada keberhasilan, kenikmatan tanpa cucuran air mata. Itu Alkitab ajarkan. Mari kita buka hati pikiran kita, kebaikan Tuhan seringkali kita peroleh lewat hal-hal yang menurut kita tidak baik. Yang kedua, ini kita masuk dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Ketika saudara melupakan, berarti kita sedang tidak mengingat. Kalau kita tidak mengingat, pasti kita meninggalkan. Ini konsekuensi gitu. Jadi dari lupa kita nggak mau ingat atau tidak ingat, lalu pelan-pelan kita akan meninggalkan. Kita baca sekali lagi Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya apa? Seluruh aspek dan keadaan kondisi, mau makan, mau tidur, mau bangun, selama kamu ada kesempatan, Tuhan bicara kepada orang-orang tua yang punya anak, cerita, sampaikan, diskusikan, jangan cuma hari Minggu di gereja. Tapi waktu di rumah, waktu buat PR, waktu sedang apapun dalam masalah, dia tersinggung dengan temannya di sekolah, dengan kuliah, macam-macam.
kita bisa diskusi firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita seringkali pikir kalau ngomong masalah rohani itu nanti hari Minggu, waktu di gereja, baru kita pikir. Tapi kalau udah ada masalah, ada urusan ini, itu jangan ngomong di sini, itu tempatnya di gereja. Jadi masalah buat orang-orang yang tidak bisa mengaitkan antara kehidupan di dalam gereja, kehidupan di luar gereja, dia pikir berpisah. Kehidupan rohani, jasmani pisah. Padahal kalau kita baca, kalau engkau dalam perjalanan, seluruh perjalananmu, berbaring, bangun, ketika engkau ada waktu, ulang, cerita, sampaikan. Karena ada waktunya bagi saudara yang menjadi orang tua, tidak lagi ada waktu. Anak-anak kita umur 17, 18, aku mau ngekos, aku tidak mau sama papa mama lagi, aku tidak mau sama papi mami, aku mau bebas. Ini yang terjadi dengan satu tokoh namanya Friedrich Nietzsche. Dia sangat mengenaskan, dibesarkan dari satu keluarga pendeta Lutheran. Tapi papanya seorang pendeta Lutheran meninggal ketika dia usia 4 atau 5 tahun. Kungkungnya, opanya juga pendeta. Ini keluarga saleh si Friedrich Nietzsche. Ketika saya pergi ke satu toko buku, lihat ada satu buku diterjemahkan, ditulis oleh orang Indonesia, dia tulis judul Friedrich Nietzsche telah membunuh Tuhan. Karena terkenal dia punya salah satu statement ketika dia bertumbuh di dalam keluarga Kristen, bahkan dia kecewa dengan Yesus Kristus. Dia tulis buku judulnya Antikristus. Dia enggak percaya itu akan penebusan Kristus. Wah, ini waktu saya coba gali, cari tahu dari beberapa artikel, memang Nietzsche ini orang pintar, saudara, orang pintar. Tapi dia dibesarkan di dalam keluarga Kristen, mestinya kan dia punya iman Kristen yang bagus. Wah, ini papanya pendeta lagi, apa kurang mengajarkan dia? Tapi papanya meninggal waktu dia umur 4-5 tahun dan dia dibesarkan oleh mamanya, oleh saudara-saudaranya juga belakangan yang perempuan juga meninggal, enggak ada laki-laki, dan akhirnya dia bertumbuh seperti terpisah antara hal-hal yang rohani di dalam rumah, apa yang diajarkan oleh papanya, mamanya, waktu dia masih kecil, kayak lupa semua. Waktu dia masuk usia kuliah, 2 semester dia berhenti. Dia mulai chaos di dalam pikiran dia. Apakah kalau kita ikutin semua apa yang dikasih tahu oleh papa mama, dikasih tahu Alkitab, kita bisa menjadi orang yang bebas? Akhirnya dia berontak. Makanya dalam satu bukunya dia tulis, aku sudah membunuh Tuhan. Tuhan sudah mati. God is dead. Itu tahun 1883. Ada orang yang sudah pernah membunuh Tuhan. Wah, maksudnya apa? Maksudnya akhirnya dia bergumul dengan diri sendiri. Daripada saya terkungkung kayak begini, harus begitu. Secara formal, punya iman harus begini, punya begini, begitu. Dan dia pusing, akhirnya udah gua bunuh aja Tuhan dari dalam diriku. Kalau Tuhan sudah mati, maka aku bebas. Itu filosofinya si Nietzsche kayak begitu. Banyak orang, para scholar, para ahli menerjemahkan, wah ini Nietzsche enggak tahu diri, bla bla bla, mengumpat dia. Tapi ada orang juga yang mengagungkan dia. Ini benar di sini Nietzsche. Kalau ikut terus, enggak pernah dikasih kesempatan berpikir, bagaimana anak bisa bertumbuh. Saudara coba renungkan baik-baik. Dalam keluarga kita, kalau kita terus satu arah, mendidik, mengajar, mendisiplin, tidak kasih kesempatan anak untuk bicara, akhirnya anak-anak, cucu-cucu yang memang mau taat atau pura-pura taat, akhirnya ya udahlah, gua jaga muka papa, mama, opa, oma, jaga muka. Padahal dalam hatinya gimana? Berontak. Hatinya ini Nietzsche. Akhirnya ketika dia masuk di usia kuliah, dia memang pandai, terus mengajar, akhirnya dia jadi seorang yang ateis.
usia 44 tahun, dia mengalami sakit mental. Chaos dalam otak dia. Saya nggak tahu penyebabnya. Ada yang bilang karena ada penyakit sifilis, karena dia pernah main ke tempat bordil, dari tempat pelacuran, tapi itu tidak terbukti secara akademik, cuma dari cerita surat temannya, macam-macam tafsiran-tafsiran. Tapi para ahli berkata, Nietzsche pernah mengalami gangguan mental, sampai sakit jiwa dia, nggak ingat diri, 44 tahun. Sampai akhir hidupnya, dia meninggal di usia 55 tahun, belum sampai 56. Oktober ulang tahun, Agustus dia meninggal, 1900. Maka ketika saya cari tahu tentang bagaimana ya ada orang hidup pengen lepas dari Tuhan, lepas dari keluarga, tapi keluarga, hari ini kita bicara tentang keluarga. Ini juga jadi pelajaran penting buat saya, buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita didik anak kita, cuma punya iman Kristen yang cuma formal, kelihatannya saja Kristen, dalamnya rapuh, bisa muncul Nietzsche abad 21. Tapi kalau kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, kalau kita salah kita minta maaf, kita kasih tahu, saling menasehati, saling mengingatkan anak kita. Jangan-jangan anak saudara juga bisa dipakai untuk mengingatkan saudara. Papi, mami, opa, oma udah kelewatan. Terus nggak bisa, papi, mami, opa, oma nggak ada lewat, kamu yang kelewatan. Nah ini jadi satu arah. Tapi kalau kita membuka diri, diskusi tadi ulangan 8, kita ajak bicara. Bicara itu kan berarti dua sisi, bukan pidato. Ini kan kalau saya ngomong begini pidato, satu arah. Tapi kalau diskusi berbicara, kasih kesempatan. Maka banyak anak-anak seperti Nietzsche, tidak ada kesempatan. Kemungkinan besar, memang kalau saya baca mamanya seorang yang saleh dalam pengertian apa saya tidak paham. Tapi ketika saya lihat Nietzsche makin hari makin remaja, makin liar, dan makin akhirnya dia melawan Tuhan, ada kemungkinan satu arah. Tapi kalau saudara dan saya sudah melakukan bagian kita serahkan saja kepada Tuhan. Karena iman tidak bisa diwariskan otomatis. Sekali lagi, iman saya tidak bisa otomatis jadi iman anak-anak saya seperti saya. Iman Bapak Ibu Saudara tidak otomatis anak kita jadi seperti saya, tidak. Memang ada orang seperti Timotius, Eunike, dengan Louis yang punya iman seperti itu diturunkan, puji Tuhan. Tapi tidak semua. Alkitab cuma mencatat satu bagian itu saja dalam diri Timotius. Maka di situ kita belajar bertanggung jawab apa yang harus saya ingatkan dari anak kita. Dari kita sebagai opa, orang tua, papa, mama, bagaimana kita bicara dengan anak-anak kita. Mari kita belajar dari situasi-situasi yang kadang-kadang kita bisa lihat bukan hanya dari sisi kegagalan dia, tapi dari sisi kegagalan itu kita belajar apa. Yang terakhir, Efesus pasal 6 ayat 4. Seperti tema hari ini, mari kita saling mengingatkan. Amin, saudara-saudara. Mari kita saling mengingatkan. Jadi jangan cuma dari saya, tapi dari saudara. Bukan hanya dari saudara, tapi dari mimbar. Sama-sama kita saling mengingatkan. Kita baca dalam konteks keluarga, Rasul Paulus bicara di pasal 5, pasal 6 tentang keluarga, suami, istri, suami, tentang orang tua kepada anak, tuan kepada hamba. Sekarang kita baca ayat keempat di dalam konteks keluarga tentang bapak-bapak yang tentunya juga mewakili ibu-ibu. Mari kita baca. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam istilah Inggris dikatakan, do not provoke your children to anger. Kata provoke itu bahasa Indonesia kan ada provokasi. Provokasi itu apa? Menghasut. Wah, waktu saya baca ini Paulus demikian lengkap. Kasih tahu relasi di dalam keluarga harus saling mengingatkan. Antara suami tugas tanggung jawab kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Yang di kantor jadi tuan, jadi bos, jadi pimpinan kepada hamba, kepada karyawan, karyawan kepada hamba, kepada tuannya.
Jadi semua aspek sosial dari rumah sampai gereja, sampai di dalam di tengah masyarakat, Paulus sampaikan itu semua. Waktu baca bagian ini, kita seringkali orang tua, karena kita punya otoritas, kita memprovok, kita menghasut dengan kata-kata, dengan ucapan kita, sehingga anak marah, tapi dia nggak berani. Betul? Anak-anak kalau diomelin, kalau contoh seperti ini, wah dipojokin terus, dia udah salah, terus dipojokin, dia makin sakit, akhirnya dia nggak mau ngomong lagi sama papanya. Udah nggak usah cerita sama papa mama, percuma. Nanti kalau cerita sama papa mama, pasti makin parah. Nggak ada way out, nggak ada solusi. Akhirnya anak ini, wah, saudara, saya pun pernah ngalamin. Saudara mungkin sudah ngalamin. Tapi waktu kita baca bagian ini, Tuhan terima kasih. Ternyata bagian ini seluruh aspek Tuhan ingatkan, saling mengingatkan. Firman Tuhan terus mengingatkan saudara dan saya, jangan bangkitkan kemarahan anak-anak. Anak-anak itu jangan dibangkitkan amarahnya, jangan diprovokasi, tapi dikatakan apa? Didiklah mereka dalam ajaran, dalam nasihat Tuhan. Ini susah. Karena waktu kita marah, kita pengen terus lampiaskan. Gua belum puas. Wah, kalau udah kata belum puas, habis dah sudah. Semua piring terbang, garpu terbang, sendok terbang, sampai puas, berantakan semua. Ada orang yang kayak begitu. Cuma di sini sih nggak ada. Nggak ada yang sampai marah begitu ya. Tapi ada, nggak di tempat ini. Yang kalau marah sampai waduh chaos. Dia kemana-mana. Kenapa? Gua belum puas, gua baru puas kalau semuanya udah berantakan. Ada orang yang kalau dia dapat masalah, kepala bagus-bagus, licin-licin dibenturin ke tembok. Sampai anaknya bingung, kenapa sih papi, kenapa sih adik aku kok begini? Iya, aku lagi kesel, pusing, masalah gak keluar. Jadi supaya gak mumet di kepala, dibenturin supaya siapa tahu dipentokin ke tembok. Itu masalahnya jadi keluar gara-gara saya bentokin tembok. Ada yang kayak begitu, ngeri saudara. Jadi ekspresi kita menyatakan kemarahan kita, ketidakpuasan kita. Mau cara apa? Karena Tuhan bilang ingat baik-baik. Hal ini tentu berlaku bukan hanya untuk provokasi anak kita. Kita juga bisa provokasi teman kita. Kita juga bisa provokasi rekan sekerja kita. Kita juga bisa provokasi anak provok ke orang tua, bisa. Ya papa, cemen papa mah. Tuh lihat tuh, tetangga teman aku. Masa papa naik Luxio melulu. Papi teman aku minimal pakai ras lah pi. Misalnya kita diprovok. Masa segitu terus? Masa TV dari dulu begitu aja nggak ada perkembangan, smart TV dong. Macam-macam. Anak bisa provokasi orang tua bisa provokasi anak-anak. Kita mau jadi apa? Makin lama makin hancur. Maka Paulus katakan, ingat baik-baik, suami, istri. Suami jadi Kristus, teladan Kristus, mati buat istrimu. Istri tunduk kepada suamimu. Hai orang tua, didik anakmu, nasihati. Anak-anak, hormati orang. Semuanya yang jadi bos, ingat jangan perlakukan karyawanmu seperti hamba, seperti budak. Kamu juga budak, aku hambamu. Jadi seluruh aspek itu, kalau kita mau akhiri bagian ini, dikaitkan dengan relasi saudara dan saya dengan Tuhan yang di surga. Ini yang saudara harus renungkan. Jadi ketika kita berurusan dengan anak kita, dengan teman kita, tetangga kita, siapapun, kita ingat, kita punya relasi bukan hanya horizontal, tapi vertikal ke surga. Maka kalau saudara lihat vertikal, horizontal, jadinya apa saudara? Salib. Vertikal, horizontal, vertikal. Kita akhirnya menuju ke salib Kristus. Disitulah kita bisa menjadi keluarga yang saling mengingatkan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita berdoa masing-masing mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan.
apakah kita seringkali lupa? Kita perlu diingatkan melalui teman, melalui orang tua, melalui anak, melalui sahabat, melalui mimbar. Saling mengingatkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Benar Tuhan, kami makhluk yang sering lupa. Kami lupa dari mana kami berasal. Kami lupa pertemanan, persahabatan. Kami lupa anugerah kebaikan yang Tuhan sudah berikan menyelamatkan kami. Kami lupa, kami pun tidak layak. Dan kami seringkali memandang orang tidak layak, padahal kami sendiri tidak layak. Tuhan, biarlah di bawah salib Kristus, kami semakin hancur hati. Engkau merendahkan hati kami, supaya kami tahu siapa diri kami, siapa diri Engkau. Supaya kami semakin hari belajar semakin rendah hati, bahwa kami nothing, tidak ada apa-apanya, tapi Engkau everything, segala-galanya. Biar kami bawa seluruh kebenaran-kebenaran firman ke dalam seluruh aspek relasi hidup kami. Dan Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah seluruh doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Sementara kita bangkit berdiri, kita membacakan pengakuan iman bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Silakan nanti Pak Beben mempersiapkan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 untuk dibacakan. Kita akan menaikkan satu pujian mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan, mengingatkan kita akan penderitaan salib Kristus. Pujian nomor 12, di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus, putih galak teduh, dilindung dalam batu karang dengan bait kedua. Ku ambil bayang salib, tempat perlindungan. Ku minta saja kesenangan yang Tuhan berikan, kesenangan duniaku di dalam iman. Kemuliaanku hanyalah salib Kristus. Muliaanku hanyalah salib Tuhan
Silakan Pak Beben. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Beben. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, bait pertama yang bertugas untuk mengedarkan roti dan air anggur perjamuan. Saya undang untuk maju ke depan. Sebentar ketika roti dan air anggur diedarkan, saudara boleh merenung, berdoa di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang sudah menerima baptisan kudus dan mempersiapkan hati, bisa bersama-sama menikmati roti dan air anggur sambil kita membawa diri kita ke salib Kristus. Kita naikkan bait ini yang kedua, ku ambil bayang salib tempat perlindungan.
Bila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hendak mengikuti perjamuan namun terlewat, boleh mengangkat tangan. Jika sudah semua, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memegang roti di sebelah tangan kanan kita. Kita kembali mengingat peristiwa Kristus yang mati menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Segala dosa sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa dan bercacat celah. Seluruh dosa diperhitungkan, pelanggaran kita diperhitungkan di dalam pribadi Kristus. Jika Tuhan Yesus ketika malam itu berkumpul bersama dengan para murid-Nya, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua untuk pengampunan dosa. Oleh karena itu ambillah dan makanlah." Mari kita makan bersama-sama sambil mengoreksi hati kita, pikiran kita, memohon belas kasihan Tuhan, dan juga sambil mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita memegang cawan, berisi air anggur sebelah tangan kanan kita. Kita renungkan apa yang Tuhan Yesus perbuat dengan seluruh darah-Nya yang tercurah dari kepala, tangan, kaki, lambung, sampai tetesan darah terakhir. Nyawa Dia berikan kepada saudara dan saya. Apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Sebelum Ia disalibkan, Ia mengambil cawan, berisi air anggur dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu ambillah dan minumlah." Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan Pak Tatang untuk berdoa, mengucap syukur. Pagi hari ini ya Bapa, kami diingatkan kembali akan kasih-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Di mana kami yang tidak layak sebenarnya untuk ditebus oleh-Mu ya Bapa. Tapi Engkau sudah melakukannya untuk kami ya Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal dan harga yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi penebusan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, ingatkan kami selalu akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu. Ingatkan kami selalu bukan hanya hari ini atau sebulan sekali, tapi ingatkan kami terus hari demi hari, bahkan waktu demi waktu dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Dan ajar kami juga ya Tuhan, bukan hanya sekedar mengingat kasih-Mu, tapi juga ajar kami untuk memberitakan akan pengorbanan-Mu, kematian-Mu bagi seluruh umat manusia. Sehingga kami juga boleh Engkau pakai ya Bapa, menjadi saksi-saksi-Mu selama kami mengingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sementara cawan dikumpulkan, kita naikkan pujian nomor 9. Mulai dari refnya, "Ku takkan lupa kasih-Nya", dengan tempo yang lebih cepat sedikit. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku tak lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Tamatkan ku
sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku tak lupa anugerah-Nya, ya penuhkan, ya penuhkan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita akhiri di dalam doa. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Kiranya relasi dan saling mengingatkan tidak hanya berhenti ketika kami mendengar firman, tetapi ketika masuk dalam realita kehidupan rumah tangga, keluarga, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada, kami boleh saling mengingatkan di dalam cinta kasih dan anugerah dan pertolongan-Mu. Sertai kehidupan jemaat-Mu sebentar berpisah satu dengan yang lain, juga ada rapat pengurus, rapat persiapan Natal dan segala kegiatan termasuk Komsel B2B, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami hidup di dalam anugerah-Mu, kami hidup di dalam semua kebaikan-Mu, dan ketika Tuhan mengingatkan kami dengan berbagai sarana yang ada, kami boleh semakin bersyukur bahwa Engkau masih mengasihi kami. Banyak yang ingin kami doakan. Ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, sampai kita dan seluruh keluarga kita boleh bersama-sama dengan Dia, muka dengan muka. Amin. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.